Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama Sayyidah Khadijah bi'a'la manazilil wilayah wa khassasaha bi'ainil inayah. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmudatis saniyah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad khairil bariyah. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man faza bil hidayah, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa bermajlis, beriktikaf di malam ini bersama-sama. Kita membaca Ratibul Haddad dan juga mengambil keberkahan daripada cerita manaqib Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, sekaligus kita mengambil kemuliaan kisah manaqib bintur Rasul Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Karena di bulan Jumadil Akhir di tanggal 20 adalah hari kelahiran Sayyidah Fatimah. Di dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 4 perempuan yang menjadi pemimpin semua wanita yang ada di alam semesta. Yang pertama adalah Sayyidah Maryam, yang kedua Sayyidah Asiyah, yang ketiga Sayyidah Khadijah, yang keempat Sayyidah Fatimah. 4 wanita ini adalah wanita-wanita yang menjadi pemimpin semua wanita yang ada di alam semesta. Pemimpin itu orang yang nomor 1. Ya, kalau sekarang ini pemimpin negara kita Indonesia Pak Prabowo. Nah, ini orang nomor 1. Sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat walafiat. Nah, semalam kita sembahyang hajat, mendoakan dia. Nah, sempat masuk rumah sakit ya. 5 hari 5 malam. Nah, Tapi alhamdulillah juga. Dia bertanya aku pada tahu, selamat bilang. Wah, itu beda dengan selamat bilang. Ini haji berarti siapa yang dia bilang doang. iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita beratan sehat walafiat. Jadi kita saling mendoakan. Ya. Nah, jadi doa insanah itu, doa kita dengan saudara kita itu mustajab. Kalau kita mendoakan orang lain, kita juga didoakan. Siapa yang mendoakan kita? Malaikat. Kata malaikat, walaka misla dzalik. Kamu juga seperti doa kamu kepada saudara. Makanya sebagian orang ketika berhajat, misalnya hendak kawin, lawas karena tetamu jodoh, berdoa sholat karena tetamu, doakan kawan, ya Allah mudah-mudahan kawan Allah itu cepat kawin. Sekalinya ini dulu kawin. Nah, berkat mendoakan kawan. Karena doa kita ini kada sapi manjur, mungkin banyak dosa,
Tapi kalau doa malaikat untuk kita, nah itu mustajab. Ini Allah Subhanahu wa taala meletakkan rahasia hamba-hambanya yang peduli dengan saudaranya. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man kana fi auni akhihi wallahu fi auni akhihi maka fi auni wallahu fi auni abdi maka fi auni akhihi." Allah selama di dalam pertolongan hamba, selama hamba terjun menolong hamba-hambanya. Nah, mudah-mudahan kita sehat walafiat. Amin ya rabbal. Ada siap kami tentang kematian dia. Ada siap. Tapi kita ini kehidupannya ada saatnya sehat, ada saatnya negatif. Ya. Ya amal abah beliau mau yang dari jadi itu hari Jumat ke hari Sabtu kan masuk Jumat pas malam-malamnya kita ada sedikit berdoa pas majelis. Jadi 4 wanita daripada pemimpin wanita-wanita alam semesta, bahkan pemimpin wanita yang ada di surga. Jadi di surga itu wanita-wanita itu 4 wanita siapa? Kalau dia 4 wanita ini selamat dia. Ya. Sayyidah Khadijah, beliau adalah istri Nabi kita Muhammad SAW yang pertama, yang dikisahkan bahwasanya senantiasa menolong, membantu, memperjuangkan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, ini kehebatan Sayyidah Khadijah. Ketika Nabi kita diangkat menjadi Rasul, orang-orang memusuhi beliau. Inya ada arahnya orang itu hasad, berbuat baik. Itu orang akan baik. Tapi ada orang itu muhsin, yang memperbaiki orang lain, diperbaiki. Nah, ini banyak musuhnya. Kalau kita baik dengan orang, orang juga baik dengan kita. Tapi kalau kita memperbaiki orang, orang pasti banyak yang tidak senang. Nabi sebelum jadi Rasul kesan bagus, dengan siapapun bagus. Ketika Allah merintahkan untuk mengajarkan tauhid, memperbaiki daripada akidah yang tidak sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, yaitu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Maka Nabi kita banyak dimusuhi, dicela. Yang dulunya baik, Nabi kita malah dimusuhi, dicela, disambat. Bahkan sekampungan Mekah itu semuanya rata-rata menghina Rasulullah SAW. Karena Nabi kita memperbaiki, ya, mengalih memperbaiki orang itu, sebab manusia itu masing-masing berisi kehandan, punya ego, punya nafsu, yang mana kadang-kadang tunjuk kesenangan dia itu diganggu. Ketika dia senang beribadah dengan patung-patung, diganggu, marah. Itulah sifat manusia. Nah, di saat Nabi kita siang dan malam dimusuhi, seorang istri yang bernama Sayyidah Khadijah senantiasa menolong Nabi kita, senantiasa menenangkan hati Nabi kita, senantiasa menjadikan Nabi kita sabar di dalam
menempuh jalan mengajak umat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini sebuah hikmah dikatakan seorang istri itu yang paling besar pahalanya ketika menyenangkan suami, menyamankan suami, memudahkan urusan suami, baik ibadah apa ataupun perkara yang mubah. Ibadah lebih-lebih lagi. Suami misalnya untuk beribadah, istri bersiap-siap untuk menyiapkan pakaian. Hari Jumat misalnya, siap-siap istri sudah mengambilkan rapih putih, baju putih, kopiah putih, selendang putih, imamah putih, cincin putih, tongkat putih, sendal putih, rambut lagi juga putih. Jadi kayak kapan kayaknya apa dari kenapa salah putih merasa? Jenang ini abahnya ini hari Jumat, sunnah memakai pakaian putih supaya ingat kain kapan, supaya yang Jumat itu semakin khusyuk. Ujar dari kita, beribadahlah engkau seakan-akan engkau mati besok. Nah, beribadah itu di hari akuti sembahyang terakhir, akuti Jumatan terakhir, akuti. Nah, itu maka ibadah kita bagus, ibadah kita semangat. Nah, tapi kalau urusan pegawai jangan ingat mati. Koler kita pegawai. Kalau pegawai itu Nabi kita seakan-akan hidup selama-lamanya. Nah, Nabi kita mengajari. Cuman yang didahulukan ibadah dahulu. Jadi harus seimbang. Kita ini tak paling. Bila pegawai, seakan-akan mati besok. Ini pegawai terakhir harus tutup. Harus tutup beres, besok aku meninggal, ada lagi sudah tak bisa mau mengganti akan gawe yang lagu ini. Nah, semangat datang, tapi bila beribadah seakan-akan hidup selama-lamanya jadi oleh beribadah, menunda-nunda ibadah, menghadang ya nyaman waktu beribadah, menghadang ruang beribadah itu apa ini? Jadi bahkan dikatakan bagaimana Sayyidah Fatimah putri Rasulullah yang lahir dari istri Nabi yang bernama Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Fatimah ini luar biasa, wanita yang mengikuti ibunya. Ketika ibunya meninggal, Sayyidah Fatimah disebut Ummu Abiha, ibu ayahnya. Padahal anak digelari Ummu Abiha, ibu ayahnya. Kenapa Sayyidah Fatimah yang menggantikan ibunya Bahadar, Bahikmat, menyenangkan hati Rasulullah. Ya, Sayyidah Fatimah ini seakan-akan Sayyidah Khadijah di pandangannya Rasulullah. Jadi Nabi kita asa terhibur, asa bahagia meskipun istri meninggal karena ada anak. Nah, ini hebatnya Sayyidah Fatimah. Kalau orang pada anak ini kan mulai sakit hati, tapi Sayyidah Fatimah bahkan mampu menjadi seorang ibu daripada ayahnya. Artinya seperti mana ibunya. Nah ini, apalagi anak perempuan
perempuan ini ya lain daripada anak lakiannya kadang yang lebih parah lawan abahnya biasanya. Nah. Kemudian Sayyidah Fatimah ini punya suami yang bernama Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Diceritakan Sayyidah Fatimah ini suatu hari Rasulullah berelang ke rumah putrinya. Jadi parah dari rumah Nabi dengan rumah putrinya itu parah. Ya. Nah. Kemudian melihat putrinya ini menggiling gandum. Jadi gandum itu digiling dengan batu, diputar batunya itu terdapat mesin ya, menggiling sampai rapuh. Nah, sampai gandum tadi jadi gelapung untuk diolah lempeng Arab. Ya. Jadi gandum itu termasuk makanan spesial Rasulullah SAW. Nah, jadi gandum, roti gandum, makanya larang gandum itu, karena gandum itu tumbuh-tumbuhan yang Allah jadikan untuk Nabi Adam. Bahari Nabi Adam itu dalam kisah kurang lebih Allah laparakan selama 40 tahun ada makan, ada minum. Kayak puasa tuh Bang. Tapi ada mati itu, ada hidup beliau. Kata Allah Ta'ala. Tapi ini hukuman Nabi Adam. Akhirnya ketahan setelah 40 tahun mengadu kepada malaikat Jibril. Adakah makanannya 40 tahun sudah ada makan? Lalu datang ke Allah, wahai Tuhan yang hamba-Mu Adam ini hendak makan. Ya Allah, ambil bibit gandum. Nah, dan Allah suruh menanam. Begitu bingung siapa menanam. Lalu Allah berikan 2 kerbau untuk menggini menabung tanah. Nah, sampai kerbau itu pernah kena kolera, jatuh sendiri. Kenapa koleranya? Ya kerbau. Nah, biarnya inilah menyatu mulut, memandang kerbaunya. Lihat Mbah Rimba pernah jual ada pasien lawan Tuhan, tapi Tuhan kada mencatok, mangkat saja di bumi ini. Nanti Nabi Adam tahu juga kan kerbau ini saham boleh menangis Nabi Adam. Kerbau tahu Nabi Adam ini berbuat salah. Bahkan tidak hanya kerbau, semua ya benda-benda yang Allah jadikan waktu itu tahu. Bahkan mereka menangis berduka cita atas apa yang dialami Adam, Nabi kita Nabi Adam. Di surga dihukum diangkat di bumi tanpa pakaian, tanpa makanan, tanpa rumah tinggal. Nabi Adam tanpa minum. Ada hujan waktu itu 40 tahun. Hukuman Allah Ta'ala. Semua berduka cita, menangis, bersedih atas apa yang terjadi terhadap Nabi Adam. Ada satu yang kada menangis, yaitu Amas. Ambang Amas ini momot berdiam santai aja mau hanya. Ya Tuhan, hai Amas, kenapa mau haikam kena kada bersedih? Semua batu-batuan, tambang-tambang nangis kecuali emas. Ya emas ada perlu
Ulun bersedih wahai Tuhan karena salah inya juga. Nah di Tuhan yang pas yang menkai itu hikam amasai aku jadikan parabutan manusia. Orang akan datang mendatangi ikan, mencari ikan, mengambil ikan, ingin menguasai ikan. Ikan itu jadi abang yang paling terkenal, yang paling menggemparkan dunia emas ini. Semua orang akan tergantung pada engkau, sebab engkau ini adalah abang yang paham. Kalau emas ini menjadi hebat, kalah batu-batu yang lain, kalah buah-buahan, pohon-pohonan lawan emas, dan menjadi benda yang paling mahal pada emas. Benda tambang perhiasan ya, kurang lebih bersih ya, cuma warnanya putih, warna aja pada orang kata tujuh warna putih apa ada? Besi ada, hitam ada, krom ada, batu-batuan ada, macam-macam. Tapi kenapa emas ini jadi nomor satu? Nah yang berdekat itu bahan emas ini paham. Oh ya Allah ini pas. Wajar ya bila orang salah dibokok. Nah gandum disitulah pertama kali Nabi Adam ya berkabut, bertanam itu gandum. Nah di sini awal muasal gandum itu lain beras, gandum, lain jagung, tapi gandum. Nah, jadi gandum itu pertama kali dipanen oleh Siti Hawa, kan berkulit lalu dipecah lawan batu, pecah berdarah. Gandum ini berdarah, keluar cairan abang seperti darah. Lalu ada suara dari langit, wahai Hawa, engkau telah melukai gandum, engkau telah mengupas kulit gandum, ya, dan dia berdarah, maka aku bersumpah akan menjadikan engkau dan keturunanmu berdarah nanti, yaitu haid. Nah jadi wanita haid itu karena kutukan gandum. Jadi Allah menuntaskan karma saking mulianya gandum ini wanita. Akhirnya wanita setiap bulan berdarah yaitu haid. Tapi tentu setiap waktu ada sembahyang. Dan itu hukum kisahnya ya memang ya. Maka itu memang wanita ada masa-masa haid untuk membersihkan diri dari darah kotor, dan juga ada hikmahnya ya, darah haid itu untuk wanita. Tapi kisah itu karena gandum dahulu. Nah sampai gandum ini jadi makanan tanah Arab, sampai jadi makanan Rasulullah. Beliau sering makan roti gandum, roti yang dibuat dari gandum. Jadi menggiling gandum sambil menangis. Lalu dia Nabi kenapa jadi menangis? Ya wahai ayahku, batu ini berat, uyuh mulut berputar, uyuh tawakan membantu. Adakah membantu? Nabi banyak dalam membantu nanti setelah perang dapat membantu budak-budak, tawanan-tawanan. Kalau kita membantu perempuan, wahai abah, untuk menggiling gandum. Karena ada laki, ada anak, makan keluarga itu kita lapar. Nah, jadi ini yang memang lapar juga di rumah itu yang ada. Hari-hari memasak tapas, melipat tapasan, memasak tapas, putar-putar. Di rumah itu ini. Mudah-mudahan saya walafiat. Nah, Nabi kita pun akhirnya beliau mendekati Sayyidah Fatimah, menapa menyayangi, dan mendekati penggilingan gandum. Ya, Nabi kita mengambil setangkup gandum dan beliau letakkan itu di penggilingan. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka berputar sendiri batu tadi. Ayat masif.
Nah, ini mukjizat Sayyidina Abu Bakar. Bahkan batu itu bertasbih. Bunyinya itu kata potong-potong lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bunyi batu tadi bertasbih. Nah, jadi lalu Nabi kita pun, wahai batu diam, dan cukup. Maka sekitar batu itu pun diam. Kemudian batu itu berbicara ya, dengan bahasa Arab, ya Rasulullah, demi Allah yang mengutus engkau, ya, sebenar-benarnya Nabi dan Rasul, seandainya engkau perintahkan aku menggiling gandum yang ada di timur dan di barat, niscaya akan aku lakukan. Nah, perintahnya batu. Kalau Nabi suruh, jangankan seember gandum, sekarung, semua gandum timur barat siap ini menggiling. Nah, ada keapihan saking taatnya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan batu itu berucap ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi api neraka itu karena benyarang-benyarang. Apa yang olah nyarang? Gasnya itu apa? Manusia. Bila dibuat semakin nyarang. Dan batu. Nah, jadi batu ini bahan bakarnya api neraka. Jadi batu-batu di muka bumi ini kita semuanya menjadi bahan bakar api neraka. Ya, meskipun batu ada rasa, cuma asal kali nyaman juga kira menjadi bahan bakarnya. Ya, meskipun batu itu apakah kan ada rasa? Ya batu, tapi asal ada nyaman juga mengampuni dia batu ini. Berdiam di neraka meskipun batu pada tahu di surga neraka. Batu itu lalu ujar batu ulun takut wahai Rasul. Lampu pinang ulun kalau kita buat kena. Nah, jangan kita wahai batu jangan takut. Bahwasanya bergembiralah engkau batu yang telah menjadi lapisan istana Sayyidah Fatimah di surga. Di rumah istana Sayyidah Fatimah itu dilapis dengan batu penggilingan tadi. Di batu penggilingan itu kan ya dibawa ke surga untuk istana Sayyidah Fatimah. Nah, ini hebatnya batu nambah kadang untuk wanita yang solehah. Jadi benda-benda ini juga bisa saja ke surga kan, umpah. Bila tohong dibawa beribadah, bisa umpahnya. Lalu akib dibawa surga, ia tahu datang ke surga. Ini apa dia? Datang ini ya akibnya ini masuk surga juga, dibawa surga yang kan. Bisa ya ada tahu kan? Wallahu a'lamnya ada kisah ini kan. Karena ini beribadah terus batu ini mungkin pakaiannya bahari tidak kan. Makanya kita pahami di surga ada bergantung. Allah berikan kemuliaan ini kada musnah, kada hancur meskipun sudah hancur mungkin dia bahagia di surga. Wallahu a'lam bisa ya kada. Tapi kita dapat, tapi bisa seperti mana batu penggilingan, seperti mana mimbar yang dipakai Nabi juga menjadi mimbar Nabi di surga. Mimbar daripada batang kurma menangis ketika Nabi pindah ke kayu, terus dia menjadi mimbar di batang kurmanya. Diulah apa mimbar menangis batang kurmanya, kayak anak halus sampai Nabi itu khutbah kata-kata marah, saking nyarinya. Bingung sahabat sekalinya itu menangis. Nabi parakin, Nabi lihat, Nabi tolong dia pada sumpahnya orang banyak sahabat kan nangis gitu kan.
anak-anak berapa? Nabi ada sudah apa yang kita hampir menangis. Pilih kami angkat ke tanah, tumbuh jadi kurma berbuah lebat hidup sampai hari kiamat, atau ikan jadi mimbar di surga. Lalu nyambung senang dan mimbar ya Rasulullah, mulut jadi mimbar di surga. Nah, karena benda itu di dalam kebaikan, benda itu di dalam tapi sekurang-kurangnya menjadi saksi nanti, menjadi saksi. Tempat-tempat ini menjadi saksi. Nah kemudian, jadi kata Nabi kita, wahai putriku, biar aja sudah engkau sabar. Jadi kata Nabi kita, teruslah engkau menggiling gandum untuk suami. Ya. Karena bahwasanya setiap biji gandum yang kau buat roti menjadi makanan suami dan anak-anak, itu satu biji menjadi satu pahala kebaikan. Satu biji gandum menjadi menghapus keburukan, satu biji gandum mengangkat satu derajat. Ya. Sama lawan baras berapa biji baras itu seliter, ya. Jadi banyak pada beginian ini dapat pahala ketika memasak. Makanya jangan tapi atau dimakan di luar. Jalani kita makanan di luarnya, jawabannya ada usaha ya. Makanan di dalam aja, pada sopan makanan di luar. Jadi setiap nasi itu dihias dengan gandum yang jadi satu pahala kebaikan, menghapus dosa dan mengangkat satu derajat. Nah ini lalu kita mendidik tubuhnya untuk sabar. Ya sabar ketika memasak di rumah untuk suami. Dalam riwayat Nabi mengajarkan, wahai Fatimah, baca sebelum guring 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali 34 Allahu Akbar, seperti mana tasbih setelah sholat. Maka itu cukup sebagai amaliyah engkau bangun pagi dalam keadaan sehat, kuat. Di gandum itu apakah adalah apa? Seakan-akan ini melebihi pembantu di rumah. Nah ini dinamakan Zikir Sayyidah Fatimah. Ini diijazahkan oleh guru kita ya, untuk kita amalkan, terutama latihan binian bila hendak guring baca tasbih itu bangun insyaallah kuat. Ya, meskipun guringnya satu mat, tadi baca doa. Jadi bangun itu sigar sudah. Berusaha itu adalah lapang lagi. Minum jamu ada, olahraga ada, cuma berzikir itu seperti mana Sayyidah Fatimah. Jadi itu amalan kesehatan. Nah mudah-mudahan kita semua dapat kemudahan daripada Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna takarramatil asma'u bidikri akhbarihima waslima'i fadhailihima hasbuna minna an-nahtima dhalika bidu'a wa ihi faqina mutawajjihin ilallahi rabbina al-wasilina mukhlisina al-ghaibin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya rabbana wa ghfir rahmati ilaina wa aslih ahwalana wa qil dhanbana wa ya rabbil ardana wa amina wa shfi shifaan adilan mardana wa qli laylana wa hajatina wa sahil umurana wa syukr bana wa idhamana wa rahmana wa sunna ala man adana ya rabbi wasil khatmana indal mamati wa adhirna fi dalikal firdaus ya rahmana ya rabbi bil mustafa wal kubra wa zahra wastajib fadika du'ana ya rabbi bil mustafa wal kubra wa zahra wastajib fadika du'ana ya rabbi mustafa wal kubra
wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.